Sering ke kantor PDAM, tapi tidak tahu apa saja divisi yang ada di dalamnya? Di sini saya akan menjelaskan salah satunya. Salah satu divisi kunci dalam PDAM adalah divisi transmisi dan distribusi. Transmisi dan distribusi itu apa sih? Transmisi adalah proses penyaluran air dari sumber menuju tempat pengolahan atau reservoir. Sedangkan distribusi adalah proses penyaluran air bersih dari reservoir ke pelanggan melalui jaringan perpipaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam transmisi dan distribusi. Yang pertama ada water meter. Water meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah pemakaian air pelanggan. Melalui alat ini, penggunaan air dapat tercatat dengan lebih akurat dan terkontrol. Selanjutnya ada sambungan rumah. Sambungan rumah atau SR adalah jalur yang menghubungkan jaringan distribusi utama dengan rumah pelanggan. Melalui sambungan inilah air bersih dapat mengalir langsung ke rumah pelanggan. Kemudian ada pelayanan pengaduan. PDAM juga menyediakan pelayanan pengaduan bagi pelanggan. Laporan dapat berupa air tidak mengalir, kebocoran pipa, hingga kerusakan water meter. Nah, di dalam transmisi dan distribusi ada 3 sub. Yang pertama ada penyambungan dan penyegelan. Dalam pelaksanaannya, PDAM juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan air pelanggan. Bagian penyambungan dan penyegelan bertugas melaksanakan pemasangan sambungan rumah dan meter air bagi pelanggan baru. Selain itu, PDAM juga melakukan penyegelan atau pemutusan sementara apabila terjadi tunggakan pembayaran maupun pelanggaran penggunaan air. Jika pelanggan telah melunasi kewajibannya, maka penyambungan kembali akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Yang kedua ada jaringan dan pengaliran. PDAM memastikan air dapat mengalir dengan tekanan yang cukup ke wilayah pelanggan. Pengecekan jaringan dan tekanan air dilakukan secara rutin agar distribusi tetap berjalan dengan baik. Dalam kondisi tertentu, seperti gangguan distribusi atau perbaikan jaringan, bagian jaringan dan pengaliran juga menyediakan layanan mobil tangki air selama 24 jam untuk membantu kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada NRW atau Non-Revenue Water, merupakan upaya pengendalian kehilangan air akibat kebocoran atau faktor lainnya. Perbaikan jaringan pipa dilakukan agar kehilangan air dapat diminimalkan. Kemudian terdapat beberapa jenis pipa yang digunakan, mulai dari pipa dinas, pipa tersier, hingga pipa distribusi utama. Setiap jenis pipa memiliki fungsi dan ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan distribusi air. Melalui sistem transmisi dan distribusi yang baik, PDAM terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setiap hari. Karena air bersih bukan hanya kebutuhan, tetapi juga bagian penting bagi kehidupan. Kerja, ngalir!